Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tema yang berjudul pengantar syariat. Yang pertama yang kita perlu tahu, apa itu syariat? Syariat menurut bahasa yaitu syariah ialah jalan yang lurus. Kalau menurut istilah, ialah aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, meliputi keyakinan, ibadah, dan etika. Nah, syariah itu diibaratkan seperti pohon, yang mana akarnya itu menjadi pondasi keyakinan, batangnya itu syariat, aturan dan amalan nyata. Sedangkan daunnya dan buahnya itu akhlak, perilaku baik, hasil dari iman dan ibadah. Selanjutnya mengenal fikih. Fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis, amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terperinci seperti Al-Quran dan hadis. Perbedaan syariat dan fikih. Syariat cakupannya lebih luas, bersifat mutlak, dan berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalau fikih adalah pemahaman atau ijtihad para ulama dalam menjabarkan syariat tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Klasifikasi hukum perbuatan. 5 hukum perbuatan al-ahkam al-khamsah. Yang pertama, wajib, fardu, itu harus dikerjakan. Yang kedua, sunnah, mandub dan mustahab, itu dianjurkan, berpahala jika dilakukan. Yang ketiga, haram, tahrim, yaitu larangan keras. Yang keempat, makruh, karohah, sesuatu yang dibenci Allah, sebaiknya dihindari. Yang kelima, mubah, jaiz atau ibahah, yang berarti netral, boleh dilakukan, boleh tidak. Kemudian ada syariat Islam tidak diturunkan tanpa tujuan. Nah, seluruh aturan dalam Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Tujuan tersebut dikenal dengan istilah maqasid syariah, yaitu 5 hal pokok yang harus dijaga. Yang pertama adalah hifzuddin atau menjaga agama. Syariat memerintahkan sholat, puasa, zakat, dan ibadah lainnya agar keimanan seseorang tetap terpelihara. Yang kedua adalah hifzun nafas atau menjaga jiwa. Islam melarang pembunuhan, bunuh diri, serta segala tindakan yang mengancam keselamatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nyawa memiliki nilai yang sangat berharga. Kemudian yang ketiga adalah hifzul aql atau menjaga akal. Oleh karena itu, Islam mengharamkan minuman keras, narkoba, dan segala sesuatu yang merusak akal, karena akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Yang keempat adalah hifzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Islam mengatur pernikahan dan melarang zina agar kehormatan keluarga, nasab, dan generasi penerus tetap terjaga. Kemudian yang kelima adalah hifzul mal, yaitu menjaga harta. Islam melarang pencurian, korupsi, penipuan, dan riba agar hak milik setiap orang terlindungi. Selain itu, Islam juga mendorong umatnya mencari rezeki yang halal dan mengelola harta dengan baik. Dari 5 tujuan tersebut dapat dipahami bahwa seluruh hukum dalam Islam pada dasarnya bertujuan melindungi kehidupan manusia, bukan untuk mempersulit atau membatasi kebebasan manusia. Kemudian ada komitmen muslim atau muslimah terhadap syariat. Sebagai seorang muslim, memahami syariat saja belum cukup. Yang lebih penting adalah memiliki komitmen untuk mengamalkan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen ini dimulai dengan belajar dan memahami ajaran Islam melalui Al-Quran, hadis, serta bimbingan para ulama agar tidak salah dalam menjalankan agama. Selanjutnya, ilmu yang telah dipelajari harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya,
menjaga sholat 5 waktu, berkata jujur, menghormati orang tua dan dosen ataupun guru, menjaga amanah, serta menjauhi perbuatan yang dilarang agama. Dengan demikian, syariat tidak hanya menjadi teori, tapi benar-benar menjadi pedoman hidup. Komitmen yang terakhir adalah tunduk dan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim atau muslimah harus yakin bahwa semua aturan Allah itu mengandung hikmat dan manfaat, meskipun terkadang belum sepenuhnya dipahami oleh setiap manusia. Kemudian ada sumber ajaran Islam. Dalam Islam terdapat 4 sumber utama yang menjadi dasar penetapan hukum. Sumber pertama adalah Al-Quran, yaitu kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran menjadi pedoman utama karena memuat ajaran pokok mengenai akidah, ibadah, akhlak, dan hukum. Sumber kedua adalah hadis atau sunnah, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya, Al-Quran memerintahkan sholat, sedangkan tata cara pelaksanaannya dijelaskan melalui hadis. Sumber ketiga adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sedangkan sumber keempat adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu persoalan baru dengan membandingkannya kepada persoalan yang sudah ada hukumnya, karena memiliki sebab yang sama. Contohnya, hukum narkoba dikiaskan dengan khamr karena sama-sama merusak akal. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa syariat Islam merupakan pedoman hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, kehidupan sosial, ekonomi, hingga akhlak. Dalam memahami syariat diperlukan ilmu fikih agar aturan-aturan tersebut dapat diterapkan secara benar. Selain itu, seluruh syariat memiliki tujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tercipta kehidupan yang aman, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim atau muslimah, kita harus terus belajar, memahami, dan mengamalkan syariat dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberi manfaat, menambah wawasan, dan semakin meningkatkan kesadaran kita untuk memahami serta mengamalkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.